Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Ginan. Kali ini saya mau ngobrol karena ini jam 12, saya lagi gabut aja di kosan, susah tidur. Dan saya bingung mau ngapain ya, dan kayaknya asik gitu bikin podcast, melanjutkan podcast Selidik Sinema saya yang sudah tidak tahu jalannya mau kemana. Tapi yang intinya kali ini saya mau ngobrol, saya mau cerita kepada kalian semua di tengah malam ini gitu. Semoga bisa menemani kalian tidur juga. Jadi silahkan disimak dan mari mendengarkan saya. Oke, teman-teman, kali ini saya mau ngobrol tentang satu hal yang bikin saya jengkel. Kenapa jengkel? Karena kalau saya ngobrol sama temen atau siapapun itu waktu ngobrolin film, selalu saja ada muncul pertanyaan yang percis sama, dan pasti aja pertanyaan ini tuh terlontar dari teman saya gitu. Pertanyaannya adalah, Nan, film favorit kamu apa? Jujur, sejauh ini waktu dulu ya, sebelum saya nonton satu film yang akan saya ceritakan, sebelum itu saya benar-benar bingung kalau ditanya film favorit. Kenapa? Karena saya menonton ratusan atau bahkan ya ratusan, ya banyak banget film yang saya tonton, dan itu genre-nya bermacam-macam. Dan ketika harus dipaksa menyebutkan untuk bilang, nah apa film favorit kamu, itu terlalu sempit untuk saya yang udah nonton banyak film gitu. Jadi tentu itu membuat saya sangat bingung. Tapi terkadang saya bisa menjawab pertanyaan itu asalkan mereka bertanya kepada saya secara segmentasi gitu, ada segmentasinya. Contohnya, Nan, apa film horor favorit kamu? Atau Nan, apa sih film komedi favorit kamu? Nah, itu mungkin saya bisa jawab karena di segmentasi. Ada apa ya? Ada seleksi lagi, dan itu memudahkan saya untuk menjawabnya gitu. Nah, tapi kalau ditanya tentang film favorit secara keseluruhan, itu sangat sulit banget karena saya juga nonton banyak film bagus, semuanya saya suka, dan kayaknya terlalu sayang gitu kalau ada banyak film bagus dan saya cuma milih satu film. Istilahnya atau kata lainnya, mencintai satu wanita itu sayang sekali karena ada banyak wanita di dunia ini. Jadi cintailah banyak wanita. Nggak, maksudnya kan cintailah atau sukailah film-film lainnya gitu, jangan cuma satu gitu. Nah, beberapa tahun terakhir saya sudah bisa menjawab pertanyaan tentang film favorit saya setelah saya menonton satu film yang membuat saya suka. Dan oke, ini adalah jawaban kalau teman saya nanya, Nan, apa film favorit kamu? Ya, film ini judulnya adalah Three Iron. Ini film Korea tahun 2004, karyanya Kim Ki-duk. Nah, jadi saya ceritakan ya, apa sih Three Iron itu. Nah, oke, teman-teman, jadi Three Iron ini adalah sebuah film Korea tahun 2004 dengan judul aslinya Binjip, yang artinya rumah kosong. Nah, disutradarai oleh Kim Ki-duk. Nah, ini tuh ceritanya menurut Wikipedia, ini alur ceritanya tuh berputar di sekitaran hubungan antara gelandangan muda dan ibu rumah tangga korban kekerasan. Film ini terkenal karena kurangnya dialog antara dua karakter utama. Ya, itu. Dan saya ceritakan secara bahasa saya sendiri, ya. Nah, kenapa saya bisa sangat suka dengan film ini? Pertama gini, teman-teman. Jadi ceritanya tuh ada seorang, apa ya, bukan gelandangan sih, kayak dia kayak nomaden gitu hidupnya, kayak berpindah-pindah gitu. Nah, dia tuh sehari-harinya kegiatannya tuh dia nempelin brosur
kayak selembaran kertas gitu ke setiap rumah yang dia datangi, yang dia kunjungi gitu. Dia simpan kertas-kertas itu di pagar sambil jalan. Nah, besoknya dia akan kembali ke rumah-rumah tersebut untuk ngecek. Kalau misalkan kertasnya itu tidak tersentuh, tidak robek, tidak dibuang, itu artinya rumah itu kosong gitu, nggak ada penghuninya, atau penghuninya lagi keluar gitu. Beda kan, kecuali kalau misalkan kertasnya udah dirobek, berarti kan ada orang yang buka pintu itu, berarti rumah tersebut ada penghuninya gitu. Nah, ketika kertas yang dia tempelkan itu masih utuh, itu artinya dia akan masuk ke rumah itu karena rumahnya kosong. Nah, tapi yang unik adalah dia tuh tidak mencuri. Si laki-laki ini tuh tidak mencuri. Dia tuh masuk ke rumah tersebut seperti apa ya? Ya kayak pemilik rumahnya aja gitu. Dia nyuci baju, dia ya santai-santai gimana layaknya pemilik rumah gitu. Nah, besoknya lagi dia akan pergi dari rumah itu dan nempelin brosur-brosurnya lagi gitu. Nanti dia cek lagi, kalau misalnya masih utuh berarti kosong rumahnya. Dia masuk lagi ke rumah itu, dia pindah lagi rumah, dan terus seperti itu. Tapi dia tidak mencuri, dia tidak merusak, justru dia merawat rumah itu. Ya pokoknya berlaga dia seakan-akan dia punya rumah itu. Nah, yang bikin menarik juga yaitu sebuah adegan, bukan adegan ya adegan dimana si pria ini tuh masuk ke sebuah rumah yang dia kira kosong karena memang kertasnya tidak tersentuh. Nah, dia seperti biasalah beraktivitas di rumah tersebut. Cuman tanpa dia sadari ternyata rumah itu tuh tidak kosong. Tidak kosong, ternyata ada orang di dalamnya. Nah, orangnya ini diceritakan seorang wanita yang menjadi korban kekerasan rumah tangga gitu. Ya bisa dibilang KDRT lah ya. Nah, dia tuh si cowoknya ini, yang prianya ini kaget sebenarnya, tapi ya tetap santai aja gitu. Tapi singkat cerita teman-teman, si cewek dan yang cowok ini tuh kayak kenal gitu. Dan akhirnya yang cewek korban kekerasan rumah tangga ini, yang KDRT ini, dia tuh ikut si cowok ini nempelin brosur, nempelin kertas ke rumah-rumah gitu. Jadi dia ikut nomaden sama si pria ini gitu. Ya, ikut menggabut. Nggak sih, itu bukan gabut. Ya itu gitulah. Nah, jadi intinya si cewek ini ikut ke si cowoknya gitu. Nah, lalu apa sih yang menarik dari film ini? Nah, yang menarik dari film ini adalah mereka berdua ini, si cowok yang nomaden ini sama si cewek yang menjadi korban kekerasan ini, dia tuh ternyata jatuh cinta, saling jatuh cinta satu sama lain gitu. Itu yang membuat saya terpukau. Lalu ya kan cuman cuman jatuh cinta, kenapa luar biasa gitu. Nah, apa yang beda gitu. Nah, yang bikin saya terpukau adalah dua karakter ini tuh bisa saling mencintai, tapi dari awal film sampai akhir film mereka berdua ini gak ngomong sama sekali. Benar-benar gak ngomong sama sekali dari awal sampai akhir. Dua orang ini tuh benar-benar gak ngomong sama sekali, tapi bisa jatuh cinta. Nah, mungkin pesan yang bisa saya tangkap dari film ini tuh, ini emang bagus banget sih. Ya artinya kita tuh cinta tuh gak harus selalu diungkapkan gitu, tapi cinta sejati itu lahir dari tindakan gitu, bukan hanya sekedar ucapan gitu. Dan itu yang membuat saya terkagum-kagum, kayak oh bisa ya film gak banyak ngomong gini tapi maknanya dalam banget gitu. Dan semenjak itu
film yang sederhana ini, sederhana sebenarnya, visualnya juga nggak terlalu gimana-gimana, tapi saya benar-benar suka sama ceritanya. Dan udah, ini kalau ada orang yang bilang apa film favorit kamu, Troy Iron 2004 karya Kim Ki-duk. Sekian mungkin yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya ceritakan. Sampai jumpa di episode dari Selidik Sinema lainnya. Yang tidak konsisten ini mohon dimaafkan, mohon dimaklumkan. Oke, I love you, bye bye, salam sinema.